Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan catatan guru akan berbagi informasi tentang sekolah via WhatsApp. Apakah bisa? Apakah efektif? Penasaran? Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum tutorial ini dimulai, jika konten ini memberikan manfaat atau dampak positif bagi Bapak Ibu, maka kami mohon untuk di-subscribe, komen, share, dan nyalakan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terbaru dari catatan guru. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mensubscribe channel ini. Semoga Bapak Ibu yang diberikan keberkahan dalam kehidupan dan menjadi guru yang disegani dan dirindukan oleh peserta didik. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai tutorial ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin aplikasi WhatsApp tidak asing lagi bagi Bapak Ibu, karena saya yakin setiap Bapak Ibu sudah menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik hanya sekedar chat, untuk keperluan chat, untuk telepon, bahkan WhatsApp ini bisa digunakan juga untuk video call tanpa menggunakan pulsa atau hanya menggunakan kuota dari internet itu sendiri. Begitu banyak manfaat sehingga dari anak-anak sampai orang tua juga menggunakan aplikasi WhatsApp ini. Pertanyaannya, apakah aplikasi ini bisa digunakan untuk membantu proses pembelajaran secara online? Apakah efektif? Apakah tidak ribet? Nah, untuk bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang WhatsApp itu sendiri, manfaat, kelebihan, dan kekurangan, Bapak Ibu bisa kunjungi aja link di bagian deskripsi. Sudah saya cantumkan, tinggal dikunjungi saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kembali ke pertanyaan. Apakah WhatsApp ini tergolong aplikasi yang mudah digunakan untuk proses pembelajaran secara online? Apakah efektif? Apakah tidak ribet? Apakah tidak yang lainnya? Nah, langsung saja ya Bapak Ibu sekalian. Ini saya hanya berbagi pengalaman saya saja pada saat menggunakan aplikasi WhatsApp ini dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini saya gunakan pada ujian tengah semester atau biasa dikenal UTS. Kegiatan ini saya lakukan karena di daerah saya sendiri, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak, untuk proses pembelajaran tatap muka ditiadakan karena untuk mengantisipasi dari penyebaran virus COVID-19, sehingga pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, memberikan arahan untuk proses pembelajaran dilakukan secara online. Nah, ternyata keputusan tersebut bertepatan sekali dengan ujian tengah semester peserta didik, khususnya di sekolah dasar, sehingga harus ada langkah khusus dan tepat agar kegiatan tersebut tetap berjalan dengan baik. Berikut ini akan saya sampaikan pengalaman saya yang sudah saya terapkan, dan saya rasa ini efektif dan sangat bermanfaat untuk bagi guru-guru pada saat melakukan proses kegiatan belajar mengajar via online. Ini saya menggunakan aplikasi WhatsApp ya Bapak Ibu sekalian ya. Langsung saja kita ke langkah pertama. Langkah pertama adalah pastikan setiap orang tua sudah mempunyai aplikasi WhatsApp dan sudah tergabung dalam sebuah grup WhatsApp. Nah, untuk saya sendiri, grup WhatsApp ini memang sudah saya buat pada awal semester ya Bapak Ibu sekalian. Jadi orang tua itu rata-rata sudah ada di dalam grup ini, sehingga lebih mudah proses pengontrolannya.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus masuk ke aplikasi WhatsApp-nya. Dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, saya menggunakan aplikasi via web. Jadi Bapak Ibu bisa juga menggunakan via Android dengan mendownload aplikasinya di Play Store, tapi bisa juga menggunakan web ya. Jadi tampilannya juga lebih besar dan lebih jelas seperti yang tampak pada layar ini ya. Jadi saya ini menggunakan aplikasi web. Jadi mudah sekali ya Bapak Ibu untuk proses masuk ke dalam aplikasi WhatsApp versi web ini. Bapak Ibu bisa searching aja di YouTube, itu banyak sekali tutorialnya ya. Kemudian Bapak Ibu ketika sudah masuk ke aplikasi WhatsApp, baik itu via Android maupun via web, berikan informasi dan kesepakatan dengan orang tua terkait teknik pelaksanaan, baik itu meliputi jadwal, waktu, dan lain sebagainya yang terkait proses pelaksanaan UTS via WhatsApp ini. Sebagai contoh Bapak Ibu, saya di sini sudah membuat aturan atau draft apa-apa yang harus dilakukan. Sebagai contoh, ini sudah saya buat ya, nanti akan saya cantumkan juga di deskripsi sebagai contoh dari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini dari notepad ini langsung saya copy ke grup orang tua. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini bisa dilihat di sini. Assalamualaikum, mohon maaf Bapak Ibu dikarenakan aktivitas sekolah sebentar waktu dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya itu terkait tentang aturan-aturan pada saat proses pelaksanaan, berapa jam waktu yang diperlukan, kapan pengumpulannya, dan lain sebagainya. Jadi harus ada kesepakatan antara guru dan orang tua. Jadi di sini juga ada beberapa orang tua yang memberikan saran atau bertanya bagaimana jika pada pagi hari itu orang tua itu tidak ada di rumah, sedangkan kan Meet atau UTS-nya itu dimulai dari pagi seperti itu. Nah, berdasarkan hasil kesepakatan, ya, jadi untungnya ini kesepakatan kita ya, diskusi, musyawarah, mufakat, berdasarkan kesepakatan jadi dibuat 2 kelas. Ada kelas pagi bagi yang bisa pagi dan ada yang kelas malam bagi yang bisa malam seperti itu. Tapi rata-rata anak-anak itu semuanya bisa ya, bisa pagi, rata-rata hanya 1-2 orang aja yang nggak bisa. Di sini juga saya memberikan aturan untuk mengirim foto sebagai absensi anak-anak ya, untuk mengirim foto sebagai absensi anak-anak. Jadi di sini ada nih foto-foto kegiatan anak-anak. Ketika sudah sepakat waktunya kapan dan kapan jam berapa akan dimulai, itu Bapak Ibu langsung harus siapkan dulu tuh soalnya jangan lupa diperiksa kembali, takut ada ada yang keliru dan lain sebagainya. Jadi dipastikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai contoh saja, ini adalah salah satu percakapan saya di grup dengan orang tua. Tapi ini sebelumnya Bapak Ibu pastikan nanti sebelum mengupload soal itu pastikan settingan grup WhatsApp itu dalam kondisi hanya Bapak Ibu yang bisa mengirim pesan atau hanya admin yang bisa mengirim pesan, karena untuk ketertiban saja di dalam grup seperti itu. Untuk soalnya, maksud saya untuk jawabannya bisa langsung dikirimkan ke Bapak Ibu sekalian via Japri ya. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu, saya ubah di sini. Hanya saya yang bisa mengirim pesan. Kemudian saya kirim pesan soalnya ya ketika sudah pukul 8 kurang 15 menit langsung saya kirim soalnya.
Langsung saya kirim soalnya, dan settingan juga sudah saya ubah. Saya pastikan dulu soalnya itu benar, dan saya ubah soalnya dalam bentuk PDF sehingga lebih mudah anak-anak pada saat membacanya. Ini yang pertama, ini soal UTS matematika dari pukul 8 sampai pukul 10. Ini ada keterangan juga. Silakan untuk Bapak Ibu yang sudah bisa menyerahkan HP atau laptop kepada anaknya. Jangan lupa berdoa dan semoga diberikan kemudahan dan lain sebagainya ya Bapak Ibu sekalian, ya itu tergantung Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah untuk pertanyaan, misalnya ada soal-soal yang keliru nih kayak saya ya, ada soal yang keliru bisa langsung ditanyakan lewat Japri, tidak di grup ya. Jadi langsung ke Bapak Ibu sekalian, chatting pribadi seperti itu. Ini ya salah satu kekeliruan saya juga ya. Nah, pada saat sudah mau selesai, 5 menit lagi sudah mau selesai, settingan grup saya ubah lagi Bapak Ibu sekalian menjadi bisa digunakan oleh semua peserta. Artinya orang tua bisa juga mengirim pesan. Nah, ini adalah salah satu banyak ya, ini absen dari orang tua dengan cara mengirimkan anaknya pada saat proses pengerjaan pengerjaan UTS, ulangan tengah semester. Ini sangat efektif sekali ya Bapak Ibu sekalian. Ini banyak sekali ya, sebagai contoh ini aja sebagai contoh. Ini kemudian ini ya, asik sekali sepertinya. Ini juga meskipun tidak bertatap muka secara langsung ya, jadi kita bisa juga mantau kegiatan anak-anak pada saat proses pembelajaran di rumah. Dengan syarat memang harus terhubung ke internet ya Bapak Ibu sekalian ya. Syaratnya memang itu syarat mutlaknya. Kalau bisa jaringannya juga harus lancar juga ya Bapak Ibu. Nah, ini banyak sekali ya untuk hasil dari anak-anak. Juga saya ada juga minta videonya ya, minta video, foto. Ini sangat lumayan banyak karena murid saya sendiri itu sekitar 46 orang seperti itu. Ada juga videonya ya, jadi sebagai arsip Bapak Ibu saja seperti itu, sekaligus sebagai absen. Nah, saya scroll ke bawah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya ketika waktu habis ya, pukul 10 ya. Waktu habis ya Bapak Ibu, silahkan istirahat dulu. Kemudian kita lanjut pukul 10.30. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi berikan istirahat juga untuk anak-anak sekitar 15 sampai 30 menit. Nah, ini masih orang tua mengirim kegiatan anak-anaknya di rumah ya. Seru sekali ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini harus Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Dicoba saja ya. Nah, ini untuk yang keduanya, saya atur lagi grup ini menjadi aturan hanya admin atau hanya saya saja yang bisa mengirim pesan di grup tersebut, sehingga lebih tertata rapi dan tidak tidak banyak percakapan di grup, dan anak-anak juga lebih fokus seperti itu. Nah, mungkin hanya itu ya Bapak Ibu sekalian ya yang saya dapat sampaikan. Jadi pada dasarnya aplikasi WhatsApp itu bisa digunakan untuk sekolah online. Sangat efektif, sangat mudah dilakukan, dengan syarat orang tua harus punya grup ya. Kemudian sangat fleksibel waktunya. Bisa pagi tadi kan, bisa juga malam seperti itu. Demikianlah Bapak Ibu tutorial pada kali ini terkait sekolah via grup WhatsApp. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa di subscribe, like, komen, serta nyalakan loncengnya ya Bapak Ibu sekalian, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terkait dunia guru.
Karena aku, kamu, dan kita semua bangga menjadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.